Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Saat ini kita akan sama-sama beribadah dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini, kalau Tuhan masih izinkan kami bangun dari tidur kami, dan kami boleh bangun pagi hari ini dalam keadaan kuat, sehat, bukan karena hebat, tapi karena Tuhan yang senantiasa menolong memberkati kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa, dan sebagai rasa syukur kami di hadapan Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan suara Tuhan, dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota bersukacita. Maka hari ini kita mau sama-sama diberkati dengan firman Tuhan, perbedaan sama dengan melengkapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya,
Sebagai pengikut Kristus, kita diciptakan Tuhan dengan bentuk, dengan wujud yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama, Bapak Ibu Saudara. Bahkan untuk anak kembar sekalipun, ketika dia lahir pun, mau identik sekalipun, dia tetap ada perbedaan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada perbedaan? Tujuannya untuk saling memperlengkapi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas pada pagi hari berbicara, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, contohnya seperti ini. Ada anggota tubuh yang sangat diperlukan, sangat penting dalam kehidupan kita. Contohnya saja ketika kita mau makan, makanan itu dikonsumsi melalui perut yang akan mengolahnya di dalam dan akhirnya semua bekerja dengan baik. Tidak mungkin makanan bisa masuk ke dalam tubuh kalau tidak melalui mulut, ya kan? Semuanya itu saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mau melakukan segala sesuatu, ketika kita mau mengerjakan segala sesuatu, entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam pelayanan kita, kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu sendirian. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan teman sekerja, kita membutuhkan teman sepelayanan. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan itu seorang diri. Kalaupun bisa, itu pasti kita akan merasa kesal, kita akan merasakan sesuatu yang tidak enak. Karena apa? Karena kita mengerjakan segala sesuatu yang sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Artinya Bapak Ibu Saudara butuh empati di dalamnya. Butuh yang namanya perhatian satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, contoh aja bagian-bagian tubuh kita ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi. Mata tidak lebih baik daripada hidung, mulut tidak lebih baik daripada telinga, tangan tidak lebih baik daripada kaki. Kalau salah satu anggota tubuh kita ini tidak ada, maka Bapak Ibu Saudara tidak sempurna. Maka justru ada mata, ada hidung, ada mulut, telinga, tangan, kaki, semua bagian-bagian organ tubuh kita ini lengkaplah, maka itu saling memperlengkapi. Kaki dan tangan itu berbeda, mata dan mulut itu berbeda, telinga dan hidung itu berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk saling memperlengkapi. Sama dengan kita sebagai jemaat Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat, pemusik membutuhkan WL membutuhkan singer. Hamba Tuhan membutuhkan jemaat, jemaat membutuhkan hamba Tuhan. Kita semua saling memperlengkapi. Walaupun Bapak Ibu Saudara di dalamnya begitu banyak perbedaan-perbedaan yang mencolok, tapi itu bukan untuk membuat kita lebih hebat, kita lebih tinggi, kita lebih jago dari dia. Maka Bapak Ibu Saudara, seberapa hebat pun kita, seberapa hebat kemampuan kita, seberapa pintar kita, seberapa tinggi titel kita, gelar kita di belakang nama kita, kita masih membutuhkan orang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan orang lain untuk menolong kita, untuk membantu kita. Maka terima perbedaan itu. Terima segala sesuatu yang kita anggap gak masuk akal, karena Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk membentuk kita. Karena kita terbentuk dari orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, jika ada satu anggota yang menderita, mari kita ikut turut merasakan penderitaannya. Bentuk kerjasama di dalamnya. Saling membahu, saling memperhatikan. Itu yang dinamakan saling melengkapi. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak ego dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa, aku bisa sendiri, enggak, kita enggak bisa sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya walaupun pada akhirnya kita katakan bahwa kita bisa menjalani sendiri, tapi tanpa kita sadari kita membutuhkan orang lain untuk menopang kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita merupakan satu bagian tubuh untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Jadi walaupun banyak perbedaan, walaupun banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda, terima itu.
Jangan jadikan itu alasan untuk menjauh, jangan jadikan itu alasan untuk tidak saling mengenal, tapi mari saling memahami Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika sudah dipahami, jangan kita menyalahgunakan. Memperlengkapi artinya Bapak Ibu Saudara, kita saling memperbaiki satu dengan yang lain. Maka ketika sudah diperbaiki, jangan lagi rusak apa yang sudah diperbaiki. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita bisa berjalan bersama melayani Tuhan. Kita bisa berjalan bersama bergandengan tangan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan samakan pemikiranmu dengan pemikiran orang lain. Semuanya berbeda. Maka apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi pemikiran orang lain, kita tampung sama-sama. Maka itu kita bisa diskusikan bersama untuk saling memperlengkapi. Saya hebat, orang lain jauh lebih hebat. Maka Bapak Ibu Saudara, kita diisi juga dari orang lain. Maka mari, jadikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri kita, talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, jadikan itu sebagai satu batu loncatan untuk kita boleh saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Menolong satu dengan yang lain. Sehingga dari perbedaan itulah kita bisa saling bergandengan tangan, memperlengkapi satu dengan yang lain, sehingga pelayanan kita, sehingga kehidupan kita, kehidupan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Dan saat ini kita mau masuk dalam doa kita, namun sebelumnya kita memuji Dia, kita mau agungkan Dia, kita mau katakan bahwa kemurahan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Maka mari sama-sama kita memuji Dia. Kita mau katakan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh ada terus menolong memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menegur kami bahwa setiap kami masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Dan biarlah kami boleh menjadikan perbedaan itu bukan untuk saling menonjolkan siapa diri kami pribadi lepas pribadi, tapi biarlah perbedaan itu membuat kami untuk boleh saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Karena kami tahu Tuhan, kami bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Maka untuk itu rendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa kami orang yang terbatas. Kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan sesama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan secara khusus untuk jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat di tempat ini. Banyak hal yang mungkin mereka alami, mereka
gumulkan di hadapan Tuhan, tapi hamba percaya, hamba berdoa Engkau yang terus menolong memberkati kehidupan mereka. Campur tanganlah Tuhan atas persoalan pergumulan yang mereka hadapi. Hamba-Mu terbatas untuk mengetahuinya, tapi Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah terbatas untuk mengetahui setiap keluh kesah pergumulan yang dialami oleh setiap jemaat-Mu di tempat ini. Maka untuk itu Tuhan, mereka yang saat ini sedang bergumul, berikan mereka jalan keluar bagi setiap persoalan pergumulan mereka. Mereka yang saat ini sedang sedih, hiburkan mereka ya Bapa, sehingga penghiburan daripada-Mu nyata atas kehidupan mereka. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, hadirlah Tuhan, menjamah memulihkan mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Melalui makanan, minuman, obat-obat yang dikonsumsi dari dalamnya, ada pemulihan kesembuhan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap Bapak Ibu jemaat GMI Jakarta Pusat di tempat ini. Sungguh Tuhan, hamba berdoa menyerahkan untuk setiap pekerjaan usaha Bapak Ibu jemaat GMI Jakarta Pusat, biar Tuhan yang terus menolong memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tetap ditolong diberkati Tuhan dalam pekerjaan usaha mereka, ditolong diberkati Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak mereka dalam pendidikan, di dalam ujian masuk perguruan tinggi, yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, bahkan juga untuk yang merindukan keturunan. Tuhan hadirlah menolong memberkati, menjawab setiap doa-doa dan pergumulan yang dialami dan dirasakan oleh setiap anak-anak jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat ini Bapak. Sungguh Tuhan, hamba juga berdoa menyerahkan untuk GMI wilayah 2 ke dalam tangan kasih Tuhan, secara khusus dalam proses pembangunan geraha. Tuhan yang menolong memberkati, dana-dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Bahkan kami juga rindu Tuhan untuk pemilihan bisop nantinya, siapapun yang akan terpilih, biarlah itu menjadi pemimpin yang terbaik bagi kami nantinya ya Bapak. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap Bisop DS hamba Tuhan, bahkan juga untuk setiap guru-guru Injil yang boleh melayani di lokal masing-masing dalam GMI wilayah 2 ini. Ajar kami untuk boleh saling bergandengan tangan, untuk kami boleh memajukan GMI menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kami boleh menjadi hamba Tuhan yang menjadi berkat lewat pelayanan dan juga perkataan kami ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap program-program yang diadakan oleh GMI wilayah 2 dan juga GMI distrik 3, Tuhan yang terus menolong memberkati, sehingga semua program ini boleh berjalan sehingga semuanya seturut dengan pertolongan daripada Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini, tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga bangsa ini boleh ada menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Baik para pemimpin tertinggi maupun yang terendah, Tuhan juga menolong memberkati kehidupan pelayanan mereka ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini, bila gereja-gereja-Mu ini menjadi garam, menjadi terang bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, bagi setiap orang yang belum percaya kepada-Mu Bapa. Sungguh Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.